Merupakan salah satu hasil cetakan dari Kementerian Perhubungan. Saya murni bersekolah di sini Oh dulu iya, dulu sekali. Sebelum join di Kementerian Perhubungan juga saya studi. Kalau misalnya ada yang mau anak KLK bisa naik ke kapal nggak atau ikut bayar, bisa banget itu. Jadi kita ada namanya agent on board, ikut naik ke kapal, tapi tidak yang terus-terusan. Cuman kalau hanya ingin mempunyai experience naik ke kapal itu bisa banget. Saya dapat tetap. Jadi bisa naik kapal tapi nggak jauh dari keluarga. KLK solusinya. Semua balik lagi di Stipot STIP Sail to the World. Oke, hari ini saya punya bintang tamu spesial pakai telur. Udah kayak nasi goreng ya. Tapi sebelum kita ke bintang tamu spesial hari ini, saya mau kasih tahu kalau peralatan yang ada di podcast ini menggunakan solar panel, dimana bentuk dukungan STIP sebagai green campus yang sustainable. Oke, tadi saya bilang bintang tamu spesial. Biasanya bintang tamunya taruna, taruni STIP. Sekarang sih taruni juga ya, Bu. Mantan. Tapi beberapa tahun yang lalu. Oke, kita perkenalkan dulu. Selamat datang Ibu Vidya. Terima kasih Miss atau Ibu nih. Miss Pat aja, Bu. Miss Pat. Karena anak-anak semuanya panggilnya itu Miss Pat. Oke, saya perkenalkan Bu Vidya ini adalah kepala atau ketua sih, Bu? Ketua jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau kita biasa sebut dengan KALK. Jadi Bu Vidya ini Bu Dr. Vidya Selasdini MMTR. Jadi udah pasti udah pasti ini kali ya, udah pasti bagus di bidang KALK-nya. Udah expert kita bisa bilang kayak gitu ya, Bu ya. Karena udah sampai dokter, udah dari S1, S2, S3 KALK semua, Ibu. Banyak ya. Banyak. Menempuh pendidikan yang panjang banget pastinya. Oke, Bu, boleh ceritain sedikit nggak sih, Bu, soal KALK itu apa sih? Jurusan apa sih tuh? Mungkin banyak kawan salermin yang belum paham. Oke, mungkin sebelumnya saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dulu nih. Aduh, terima kasih Ibu. Supaya semuanya tahu bahwa syutingnya dilakukan di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ya. Ya, selamat menjalankan puasa. Mungkin buat teman-teman sailor min, kawan sailor min. Ya, semoga puasanya berjalan dengan lancar seperti itu ya. Amin. Ya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Miss Pat. Ya, jurusan KALK ini adalah salah satu jurusan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang mendidik dan membentuk mahasiswa untuk nantinya menjadi lulusan ahli kepelabuhanan yang menguasai beberapa bidang. Jadi kalau untuk bidang itu sendiri sebenarnya kita lebih spesifik ke kepelabuhanan ya. Jadi singkatannya itu Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Jadi bukan hanya angkutan lautnya aja, tapi kepelabuhanan kita juga pelajari. Kalau ditanya apa sih yang ada di atau mata kuliah apa sih yang ada dipelajari, itu ada tentunya kepelabuhanan, transportasi laut, kemudian ada logistik, kita juga belajar asuransi maritim, kemudian ada juga freight forwarding. Jadi memang agak cukup banyak cakupannya dibanding jurusan nautika dan teknika. Oh wow, gitu. Seluas itu ya. Emang karena di kepelabuhan itu banyak banget yang harus dipelajari ya, Bu? Banyak, karena integrasinya tuh banyak ya. Kalau mungkin kalau nautik tuh dia mungkin hanya ke kapal, tapi kalau kita di KALK ini itu menyangkut banyak bidang gitu. Jadi bisa dibilang ini jurusan yang lumayan unik karena for your information kayaknya di bawah Kementerian Perhubungan sendiri nggak semua sekolah
di Kementerian Perhubungan punya KLK ya Bu ya. Salah satunya di STIP. Ya, tidak semua memang sekolah-sekolah di bawah BPSDM Perhubungan itu punya jurusan KLK. Hanya beberapa UPT yang memang provide untuk jurusan KLK ini. Kalau dulu di zaman berdirinya STIP, dulu namanya AIP-PLAP, jurusan itu namanya KTK. Oh ya. Bukan KLK, tapi seiring berubahnya waktu, ada perkembangan juga, berubahlah namanya menjadi KLK. Gitu. Berarti dari KTK ke KLK juga pasti banyak pengembangan mata kuliah juga. Ya tentu, mengikuti perkembangan zaman lah seperti itu. Dan kalau kita lihat dari peminatnya ya, setiap tahun itu memang lebih banyak perempuan kalau ke sini. Karena gitu. Kayaknya karena mereka ngerasa ya udahlah perempuan di pelabuhan aja, di darat aja, pemikirannya gitu kali ya. Jadi bagi orang tua mungkin yang oke, saya mau anak saya kerja di industri atau di bidang pelayaran, tapi saya nggak mau yang belayar harus ke kapal gitu, maksudnya saya nggak mau yang nanti nggak pulang-pulang berapa bulan. Ada nggak sih yang di daratnya atau di perusahaannya? Ada. Nah ini jurusan KLK ini gitu, kita memfasilitasi itu. Iya betul. Jadi KLK solusinya. Tapi nggak cuma perempuan, ternyata banyak juga sih yang laki-lakinya ya. Betul. Dan pasti cukup bersaing dong Bu. Maksudnya cukup bersaing itu nggak kalah lah sama yang berlayar. Enggak dong. Tentunya pastinya, tidak, karena di jurusan KLK sendiri itu tadi kita bilang kan, selain cakupan yang lebih luas, kesempatan nanti bekerjanya pun sebenarnya juga lebih luas. Oh iya betul. Gitu, tidak melulu harus let's say pasti kerja di pelabuhan nih, pasti kerja di bongkar muat nih, enggak. Jadi bisa lulusan kita itu dicetak bisa bekerja di kepelabuhan, di perusahaan pelayaran, kemudian di PBM bongkar muat, stevedoring, bahkan ada juga yang menjadi TNI, Polri, ada juga yang bergabung jadi polisi seperti itu. Kemudian ada juga yang memang menjadi wirausahawan. Jadi salah satu ada keunikan ya sebenarnya, ada keunikan, ada satu mata kuliah di KLK ini yang belajar tentang berwirausaha. Oh ya? Yes. Oh itu gitu. Mata kuliah ada mata kuliah memang wajib. Oh wajib. Ya. Oh saya kira kayak mata kuliah pilihan gitu. Apa sih tuh namanya, saya lupa ya. Kalau dulu di universitas saya sih kayak bahasa Inggris itu mata kuliah tambahan kayak gitu. Oh enggak, ini malah mata kuliah wajib ya Bu ya. Di jurusan KLK wirausaha ini memang mata kuliahnya wajib seperti itu. Dan kebetulan saya juga ngajar di situ. Dan dari situ kita bisa lihat ternyata anak-anak yang kalau bisa dibilang sekarang Gen Z ya, lebih banyak mereka tuh sudah memikirkan aku mau menciptakan pekerjaan sendiri nih gitu. Jadi mereka tidak lagi saya harus dibayar oleh orang, enggak, tapi how I can create new work, atau saya mau memanfaatkan ilmu yang saya dapat ini loh di bidang ini, di bidang ini. Itu banyak. Dan mereka lebih gesit. Generasi sekarang tuh lebih gesit, informasi tuh lebih cepat ke mereka. Gitu, dari yang cuman kecil-kecilan, ada malah dulu saya punya mahasiswa, dia sudah di zaman COVID, dia sudah bisa membuat satu bidang usaha baru dan mendapatkan pinjaman, bukan pinjaman ya, jadi kayak apa ya, dari dana dari Pemdanya setempat seperti itu. Oh wow, luar biasa. Keren banget. Malah jiwa-jiwa ownernya. Oh iya dong. jiwa ownernya. Ya, jadi sebenarnya anak-anak KLK ini nantinya mereka yang bekerja di perusahaan pelayaran, justru mereka inilah yang mengatur, mengarrange teman-teman mereka yang di kapal, di jurusan nautik dan teknika. Ya, konsepnya, kemudian pengaturannya itu mereka nanti yang membuat. Gitu. Iya, jadi sebenarnya para pelaut ini kalau mau melaut sebenarnya pintunya sebenarnya dari anak-anak KLK. Iya.
Karena tanda tangan anak KLK. Istilahnya begitu ya. Oh iya. Karena KLK ini memang tersebar di beberapa banyak sekali shipping company ya, perusahaan pelayaran juga. Jadi nggak cuma di pelabuhan, tapi juga bisa di perusahaan pelayaran. Berarti prospeknya oke banget dong ya Bu ya. 2 thumbs up, Miss. Jadi nggak kalah sama jurusan-jurusan pelayaran lainnya. Oke, terus ngomong-ngomong soal digitalisasi nih Bu, kira-kira jurusan KLK di STIP ini sudah mempersiapkan apa untuk peserta didik supaya nggak ketinggalan zaman, supaya update gitu? Ya, ini pertanyaannya bagus dan menarik ya. Jadi kebetulan ini sebagai informasi, kita sudah mendapatkan akreditasi unggul. Tepuk tangan. Keren. Ya. Kapan tuh Bu? Terakhir tahun lalu ya? Itu kebetulan kita baru diperpanjang dan kita memperoleh akreditasi unggul untuk jurusan KLK. Ya tentunya ada perubahan-perubahan yang kita buat. Salah satunya itu adalah adanya evaluasi ataupun revisi dari kurikulum. Kita sudah memasukkan materi terkait digitalisasi ke dalam kurikulum. Jadi kita mempelajari ada yang namanya Internet of Things dan Artificial Intelligence, AI. Oh, pakai AI juga nih ya. Tapi AI yang kayak gimana nih Bu? Ya tentunya AI yang nantinya kita bisa terapkan untuk di bidang pelayaran gitu. Jadi saya nggak tahu nih apa di podcast sebelumnya sudah ada yang membahas tentang ekskul robotik di STIP. Sudah. Nah nanti larinya salah satunya implementasinya bisa ke situ. Gitu. Jadi di sebenarnya di 3 jurusan itu sudah ada kurikulum terkait IT dan AI di STIP. Ekskul juga kita punya ekskul robotik. Kalau saya melenceng lebih jauh lagi, kita sudah pernah menang malah ya robotik itu ya untuk tingkat Asia, udah internasional jatuhnya. Jadi ya kembali lagi ke situ, kurikulum kita sudah disesuaikan untuk digitalisasinya. Kemudian fasilitas itu kita punya lab simulator KLK, di mana di dalamnya kita sudah punya VR, Miss. Gitu. Jadi untuk media pembelajarannya salah satunya kita sudah menggunakan VR. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke pelabuhan nggak jauh dong, Miss. Nggak perlu capek-capek ke pelabuhan. Nggak perlu panas-panas. Sudah ada di STIP gitu ya. Jadi mereka pakai VR gitu ya. Ini berkat dukungan dari manajemen STIP juga. Terima kasih. Terima kasih. Tim manajemen STIP yang solar panel, kemudian VR. Makanya Green Card Sustainable harus. Gitu. Terus responnya anak-anak gimana Bu melihat perubahan besar gitu, yang digitalisasi, ada VR, ada AI, gimana tuh respon mereka? Bagus ya, sangat excited dan bahkan beberapa kali ada kunjungan kami memang mempromosikan bahwa VR ini menjadi salah satu alat pembelajaran yang memang disukai atau digemari oleh anak-anak gitu. Dengan nantinya konten-konten di dalam VR itu yang masih kita terus develop gitu. Pasti di-develop terus ya, sesuai dengan kebutuhan industri maritim ke depannya gitu. Berarti berefek lumayan oke ya buat anak-anak ya. Jadi semangat belajarnya. Oke banget. Gitu. Jadi dosen-dosen pun jadi ikut tertarik ya. Istilah kita yang harus mengimbangi generasinya ini betul. Tipe belajarnya seperti apa gitu. Jadi bukan cuman arahnya ke mahasiswa, tapi juga dosen kita ajak ayo pelan-pelan kita memang harus mengimbangi mereka. Karena kalau belajar di kelas aja udah boring banget. Jadi jangan salah, KLK juga punya lab ya, itu tadi labnya udah malah canggih lagi pakai VR ya. Jadi you are pretend in port gitu, udah berasa lagi di port. Saya kemarin sempat lihat sih mereka udah mulai bisa mengotak-ngatik itu harus gimana di pelabuhan dan sebagainya. Berarti Bu, tapi ngomong-ngomong kan ngomong-ngomong soal peserta didik nih, kalau misalnya nanti mereka lulus terus mereka mau nih, ya udah deh lulus dari KLK tapi nggak mau kerja di pelabuhan atau perusahaan pelayaran, apakah ada posibilitas itu untuk mereka? Ya, kalau mereka tidak mau kerja di sana kan tadi yang saya sampaikan
jadi owner itu jadi tadi ya. Owner bisa, kemudian lulusan yang bekerja di bidang lain pun sebenarnya bisa. Kalau ada yang mau jadi ASN misalnya juga memungkinkan sekali. Termasuk Bu Vidya salah satu contohnya ya Bu. Ya, saya merupakan salah satu hasil cetakan dari Kementerian Perhubungan. Saya murni bersekolah di sini dulu sekali. Sebelum join di Kementerian Perhubungan juga saya sudah bekerja dulu tentunya ya di perusahaan swasta gitu. Jadi itu kan aset utama kita ya, modal juga gitu. Jadi nggak melulu harus kerja di pelabuhan, tidak. Jadi malah sebenarnya jauh lebih luas lagi prospek untuk lulusan KLK ini ya. Luas banget. Seluas gitu. hatiku padamu. Terus Bu, keterampilan apa aja nih yang dibutuhkan oleh seorang KLK-wan KLK-wan bahasanya, kira menurut Ibu skill apa saja atau keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk lulusan KLK supaya bisa bersaing di dunia maritim ke depannya? Ya, kalau dibilang apa yang harus dipunya, tentunya ilmu tentang kepelabuhanan ya. Dan ketika lulus kita sudah melengkapi mahasiswa itu dengan semua kebutuhannya itu. Seperti tadi yang saya sebut, ada kepelabuhanan, logistik, kemudian transportasi laut, asuransi, hukum maritim dan sebagainya. Kita juga memberikan mereka sertifikasi dari LSP. Apa tuh Bu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi, yang memang sertifikatnya ini resmi di bawah BNSP. Gitu. Jadi anak-anak ketika lulus mereka mempunyai pendamping ijazah ya, surat keterangan pendamping ijazah dalam bentuk sertifikasi dari LSP. Kita ada 4 skema, bukan 4 skema, udah nambah sekarang ya. Wah. Udah nambah, dan kemarin nih baru-baru aja LSP kita meraih penghargaan sebagai pencetak ACC terbaik. Wow, gitu. Keren. Mantap. Gitu. Mungkin nanti sekali-kali dari LSP bisa diundang ya Miss banyak Pet, nih kayak list tamunya ya. Ya, jadi anak-anak KLK itu sudah kita lengkapi dengan sertifikasi dari LSP. Kemudian baru-baru ini kita merilis untuk diklat karbonisasi. Oh, karbonisasi juga untuk KLK? Iya, jadi dari Nautika Teknika KLK itu nanti mereka akan kita perlengkapi dengan sertifikasi itu. Oh, jadi sebelum terjun ke dunia maritim, para lulusan KLK ini dipersiapkan nggak cuma ijazah ya Bu, ada sertifikasi itu ya. Betul. Untuk bisa bersaing. Jadi lulus udah lengkap nih perlengkapannya dari STIP. Sudah lengkap ya. Selain yang tentunya kita juga sertifikat untuk COP seperti BST itu juga kita memang dapat ya. Oh, BST juga dapat. Wajib semua jurusan. Gitu. Oke. Wow. Berarti saya agak nyesel nih. Dulu saya sempat ditawarin Bu kuliah di KLK. Terus kenapa Miss? Kayaknya tinggi badan sih Bu. Tinggi badan kalau itu. Karena tinggi badan, kalau itu nggak bisa. Saya nggak berani komen kalau itu ya. Oke, kalau gitu Bu, selain itu ya keterampilan kepelabuhanan, kalau bahasa Bu gimana nih? Apa kan kalau pelaut kan ya karena emang keluar negeri jadinya butuh bahasa Inggris. Apakah KLK nggak butuh bahasa Inggris? Tentu sangat butuh dong, butuh banget. Yang ada posibilitas keluar negeri kah Bu? Ada posibilitas keluar negeri itu ada banget ya. Kayak sekarang ini kita ada praktek kerja nyata atau kita bilang magang ya. Di semester 5 dan 6 itu anak-anak KLK dia magang di Malaysia dan Singapura ya. Ya, jadi kalau jurusan nautik teknik mungkin mereka akan berlayar di kapal-kapal berbendera asing. Nah, yang KLK mereka akan praktek ya di luar dari Indonesia. Seperti itu yang sekarang sudah terjadi di Malaysia ada, di Singapura ada, dan kita juga ada program pertukaran pelajar Miss Pep. Jadi dengan satu sekolah di China itu kita lakukan pertukaran pelajar seperti itu. Gitu. Jadi banyak prospeknya sebenarnya sama aja jadi nggak bisa dibanding-bandingin juga. Bisa possible keluar negeri juga, jangan salah. Bisa dapat dolar, bisa banget juga. Bisa, dan anak-anak mungkin ada yang polbit ya atau yang
program lain. Ketika mereka lulus, mereka ikut beasiswa luar negeri yang LPDP juga ada. Banyak. Jadi terbuka luas. Jangan berkecil hati guys. Kalian untuk KL kawan, KL terus susah banget deh. Nggak perlu berkecil hati, karena di dunia maritim tuh semua possible ya. Possible banget, Miss. Ya, kalian tidak akan menyesal terjun di dunia pelayaran ini. Yes. Oh, berarti kerjasamanya kemarin sama Jiangsu ya Bu ya? Kebetulan kemarin kerjasama dengan Jiangsu Cina. Kita mengirimkan anak-anak ke sana, dan begitu juga sebaliknya dari mereka juga belajar di sini juga. Gitu ya, harapannya sih nanti untuk kedepannya ada lagi dari negara-negara lain ya. Gitu. Ya pastinya STIP terus melebarkan sayapnya ke dunia internasional lainnya, punya kerjasama di tempat-tempat lain ya, di sekolah-sekolah lain. Oke Ibu, terus saya mau tanya nih, harapan Ibu sebagai ketua jurusan untuk lulusan KLK, kira-kira harapannya apa Bu? Kalau harapan saya ya begitu lulus, kalau saya pribadi ya langsung terserap di dunia kerja. Amin. Ya, karena sepengetahuan saya ya, pengalaman saya juga, untuk anak KLK tuh jarang ada yang nganggur lama-lama. Udah iya sih. Mohon maaf ya. Iya bener Bu. Iya, jadi begitu mereka lulus, ya tidak ada tuh yang nganggur let's say sampai 3-6 bulan gitu ya. Jadi serapan kerjanya itu cepat. Ya kayak saya nih, dulu saya lulus itu nganggur saya cuma 2 minggu di rumah. 2 minggu itu mah nggak nganggur Bu, nggak nganggur ya, itu istirahat. istirahat dulu ya. Iya, jadi dan saya ngelihat tren itu ya, maksudnya ketika kami cek ke alumni itu memang permintaan mereka tinggi. Ya, yang namanya kerja itu kan bukan harus di kantor ya, tapi betul. Ada juga mereka yang kerja di luar Jakarta, mungkin di bidang keagenan seperti itu, atau ada yang ikut ke orang. Nah itu kan tetap aja judulnya bekerja gitu loh. Dan jarang sih ya ada yang nganggur lama gitu ya, karena tadi luas itu tadi ya, karena bisa kemana-mana, bisa itu kemana-mana, nggak hanya pelabuhan, tergantung minatnya, si anaknya mau nggak gitu. Betul. Ya mencoba, mau nggak menjadi istilahnya kembali lagi. Bahkan banyak kok Bu yang kayak pradanya di situ, praktek daratnya di situ, terus dia balik lagi ke perusahaan tersebut. Betul, Miss, balik lagi. Makanya itu jarang nganggur gitu. Jarang nganggur lama, karena biasanya pada balik lagi, dipanggil lagi, dan dipanggil lagi. Kebutuhan itu tadi, kalau mereka perusahaan itu menarik anak-anak yang memang sudah punya background maritim atau pelayaran, kan lebih mudah ya. Iya betul ya, gitu. bener. Untuk turun misalnya mengurus ekspor impor atau ke bea cukai atau ke kantor-kantor pelabuhan. Karena anak universitas nggak bisa masuk biasanya ya, kebanyakan seperti itu. Ditambah lagi tadi si statement di mana jurusan KLK itu nggak semua sekolah di bawah BPSDM Perhubungan punya. Jadi istilahnya saingannya mengecil gitu ya Bu, istilahnya seperti itu. Saingannya nggak begitu banyak, tapi lapangan pekerjaannya luas. Nah itu dia, mungkin bisa jadi pertimbangan ya calon-calon kadet STIP ke depannya. Kira-kira bingung mau milih jurusan nautik, teknika atau KLK, siapa tahu KLK bisa jadi solusinya. Ya, dan kalau misalnya ada yang mau anak KLK bisa naik ke kapal nggak atau ikut bayar, bisa banget itu. Jadi kita ada namanya agent on board itu, ikut naik ke kapal, tapi tidak yang terus-terusan, cuman kalau hanya ingin mempunyai experience naik ke kapal itu bisa banget. Bisa dapat tetap. Yes, bisa banget gitu. Iya sih, saya sempat follow beberapa Instagramnya anak KLK ya, tetap mereka kadang-kadang suka update gitu lagi di atas kapal. Kok bisa ya ke atas kapal ya? Iya, kayak inspeksi gitu kata mereka, atau apa kayak inspeksi dokumen untuk kru kapal dan segala macam. Jadi bisa naik kapal tapi nggak jauh dari keluarga. KLK solusinya. Dan bisa
apa ya, peka dengan bisnis-bisnis oh lain. iya, bisa ada. memikirkan side hustle lain. Ya, Wah, makanya gitu. itu mantep. Berarti terakhir Bu, pesan untuk calon mahasiswa atau calon kadet STIP yang akan bergabung di jurusan KLK, karena sebentar lagi nih kita kan udah ada SPCMB ya. Apa tuh Bu pesannya? Pesannya itu ya, kalau masih bingung, mudah-mudahan ini dapat membantu buat kalian yang sedang mencari saya mau masuk ke jurusan mana, masuk join ke KLK. Kita punya banyak bidang-bidang menarik yang bisa dipelajari, kemudian materi-materi yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Seperti itu. Dan ya buat kalian yang mungkin mau lebih mempelajari lagi bisnis-bisnis, unit bisnis lain di bidang pelayaran, ya di KLK tempatnya. Wow. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Vidya. Sama-sama Miss Pet. Nggak berasa ngobrolnya ternyata ya. Terima kasih atas site barunya tentang KLK. Semoga kawan Sellerman sekarang tercerahkan. Oh ternyata ada jurusan yang namanya KLK, Kepelabuhanan. Jadi siapa tahu bisa jadi pilihan untuk kawan Sellerman semua di sana. Oke deh, terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, sama komen ya podcast kita. Oke, see you, bye.